Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Ustadz dalam mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Mudah-mudahan antum dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya teman-teman, selalu jaga iman dan imunnya dengan cara beribadah kepada Allah, baik itu ibadah wajib dan ibadah sunnah, serta memakan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Oke teman-teman, materi kita untuk pertemuan pertama di bulan ini adalah tentang hakikat peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mengetahui ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peserta didik memahami landasan-landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, peserta didik memahami prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, kita masuk ke materi pertama kita tentang ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Materinya bisa antum lihat di LKPD antum, halaman 62. Di sana ada 3 ciri-ciri peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ciri-cirinya adalah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Jadi pihak yang berwenang di sini adalah pemerintah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, isinya mengikat secara umum seluruh warga negara. Warga negara di sini adalah dari Sabang sampai Merauke, semuanya wajib dan terikat oleh aturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, sifatnya abstrak dan ideal. Oke teman-teman, untuk materi kita yang kedua yaitu tentang landasan-landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sini materinya bisa antum lihat di LKPD antum juga di halaman 62. Di sana ada 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah peraturan yang dibuat harus berdasarkan nilai-nilai filosofis dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi landasan yang pertama harus berlandaskan Pancasila. Kemudian yang kedua, landasannya adalah landasan sosiologis. Artinya, hukum yang dibuat harus sesuai dengan perkembangan dan situasi nyata dalam masyarakat. Jadi, hukumnya harus dibuat, isinya harus sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Kemudian landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Artinya, penyusunan peraturan hukum harus mengikuti prosedur dan aturan yang sering disebut mengacu pada legal drafting. Oke teman-teman, kita sampai ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini adalah materi yang terakhir di pertemuan pertama kita. Juga bisa antum lihat di halaman 62 di LKPD antum tentang prinsip-prinsip dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sana ada Ustadz jelaskan tentang 7 prinsip. Ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Kemudian hanya peraturan tertentu yang menjadi dasar yuridis, dan peraturan yang berlaku hanya boleh dicabut atau diubah dengan peraturan yang sederajat. Kemudian peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dan prinsip berikutnya, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dan seterusnya itu bisa antum lihat di LKPD antum halaman 62. Untuk tugas antum, silakan antum buka halaman 63. Di sana ada tabel 3.1 contoh peraturan perundang-undangan. Di sana silakan antum isi tempatnya di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Kemudian apa jenis peraturannya. Demikian ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang ragu tentang materi atau tentang melaksanakan tugasnya, silakan antum japri Ustadz langsung. Demikian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.